Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laitul Fitri dengan NRP 500122143. Pada kesempatan ini, saya hendak memaparkan tugas proyek analisis data SEM, TEM, dan FTIR pada mata kuliah karakterisasi material. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa SEM, TEM, SEM dan TEM ini merupakan pengujian dengan menggunakan mikroskop elektron, yang mana SEM ini adalah scanning electron microscopy, sedangkan TEM adalah transmission electron microscopy. Sementara itu, FTIR yang memiliki kepanjangan Fourier transform infrared juga merupakan jenis pengujian untuk mengkarakterisasi material. Ini adalah artikel jurnal yang saya gunakan untuk dianalisis data eksperimentalnya, yang mana jurnal ini berjudul Thermomechanical Analysis and ANN Modeling of Novel Epoxy Adhesives with CSR Particles and Zinc Oxide Nanoparticles in Structural Bonding. Intinya, artikel jurnal ini membahas tentang analisis termomekanikal dan pemodelan ANN atau Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan terhadap lem epoksi baru ya yang para peneliti ini rancang dengan mencampurkan partikel CSR atau core shell rubber atau partikel karet inti keras dengan nanopartikel zinc oxide atau ZNO. Seperti itu. Ini adalah DOI-nya atau Digital Object Identifier untuk mengakses jurnal ini. Dalam artikel jurnal ini terdapat beberapa karakterisasi yang dilakukan. Akan tetapi saya hanya ingin meninjau 3 jenis karakterisasi saja, yaitu pengujian SEM, TEM, dan FTIR. Pengujian dengan menggunakan SEM atau Scanning Electron Microscopy ini bertujuan untuk mengetahui dimensi atau ukuran dan morfologi permukaan dari partikel lateks atau partikel karet yang dijadikan sampel ini. Pengujian yang dilakukan di, dengan menggunakan instrumen MIRA3 ya, diteskan yang berlokasi di Republik Czech. Selanjutnya, untuk pengujian TEM, ini bertujuan untuk menganalisis struktur internal dan ketebalan shell atau ketebalan kulitnya dari partikel lateks ini. Instrumen yang digunakan adalah CEM 902A ZEISS yang dioperasikan pada tegangan akselerasi sebesar 80.000 elektron volt. Lalu, untuk pengujian FTIR atau Fourier Transform Infrared ini bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi atau senyawa yang ada dalam partikel tersebut dengan menggunakan instrumen Bruker IFS 48 Spectrophotometer dengan peletnya KBR atau kalium bromida dalam interval bilangan gelombang 400 hingga 4000 per sentimeter. Ini adalah hasil data dari pengujian SEM berupa gambar ya. Dari gambar ini tampak bahwa partikel CSR ini adalah partikel CSR atau core shell rubber tadi. Partikel CSR ini memiliki bentuk sferis atau bulat, tetapi tidak bulat sempurna, bulat lonjong gitu ya. Dengan ukuran yang tidak seragam, ada yang berukuran lebih besar, ada juga yang berukuran lebih kecil seperti ini. Dan masing-masing eh, beberapa partikel ini terlihat membentuk kelompok-kelompok tertentu gitu, saling melekat satu sama lain dan berdekatan. Dari artikel jurnal ini diinformasikan bahwa ukuran rata-rata diameter partikel CSR ini sebesar 346 nanometer yang setara dengan 0,346 mikrometer. Untuk latar eh, ya, untuk latar permukaan dari sampel ini tampak halus dan sedikit goresan
yang kemungkinan besar ini adalah substrat padat untuk menumbuhkan partikel CSR ini. Seperti itu. Kemudian lanjut pada hasil dari pengujian dengan menggunakan TEM. Ini adalah citra yang dihasilkan. Tampak bahwa partikel-partikel ini juga berbentuk bulat ya, bulat meskipun tidak bulat sempurna dengan distribusi yang lebih merata dan jarak antar partikelnya ini tidak begitu berdekatan sehingga bisa terlihat ini sudah lumayan terpisah ya dibandingkan yang tadi. Ini juga tampak terdapat area yang berwarna gelap dan area yang berwarna terang. Area yang berwarna gelap ini menunjukkan adanya penyerapan elektron atau penghamburan elektron yang lebih banyak dibandingkan elektron yang ditransmisikan. Sedangkan area yang lebih terang ini menunjukkan elektron yang ditransmisikan itu lebih banyak dibandingkan elektron yang diserap atau yang dihamburkan. Seperti itu. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwa area yang lebih gelap ini memiliki densitas atom atau nomor atom atau massa atom yang lebih besar dibandingkan yang pada area yang lebih terang ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi dari pengujian tab ini adalah untuk mengidentifikasi struktur internal dari suatu material. CSR atau core shell rubber ini terdiri atas dua komponen, yaitu core dan shell-nya. Nah, dari artikel jurnal ini diinformasikan bahwa ukuran rata-rata elastomeric core-nya sebesar 283 nanometer atau yang setara dengan 0,283 mikrometer. Sementara ketebalan rata-rata shell-nya yang merupakan glassy shell ini sekitar 45 nanometer atau 0,045 mikrometer. Selanjutnya adalah hasil dari pengujian FTIR berupa grafik transmitansi terhadap bilangan gelombang. Ini terdapat puncak-puncak yang mengarah ke bawah, yang mana eh, puncak-puncak ini memiliki karakteristik yang menunjukkan gugus fungsi tertentu. Begitu. Di sini dapat dilihat bahwa pada rentang bilangan gelombang sekitar 3.300 ya hingga 3.600 itu terdapat gugus OH atau gugus fungsi hidroksil. Sedangkan pada rentang 2.800 hingga 3.100 itu terdapat gugus CH atau gugus alkil. Lalu di rentang 1.600 hingga 1.800 itu terdapat gugus fungsi CO double bonding. Sedangkan di rentang 1.000 hingga 1.200 itu juga terdapat eh, gugus CO tetapi single bonding. Lalu untuk di bagian apa ini? 600 ya, 700 hingga 900 gitu ya. Itu terdapat grup epoksi dan 1.200 hingga 1.300 itu terdapat juga eh, grup epoksi. Nah, adanya dari hasil pengujian ini diketahui bahwa sampel memiliki ikatan CO, baik single bond ataupun double bond, yang mana ini mengindikasikan adanya gugus ester pada struktur GMA. Lebih spesifiknya, CO double bond stretching itu terletak pada bilangan gelombang 1.730 per cm, sedangkan CO single bond stretching itu terletak pada 1.160 per cm. Sementara itu, di sini juga terdapat grup epoksi, yang mana ini menunjukkan adanya cincin epoksi pada monomer GMA.
yaitu epoxy symmetric stretching pada rentang 1230 hingga 1280 per sentimeter, sedangkan pada rentang 815 sampai 950 per sentimeter dan rentang bilangan gelombang 750 hingga 770 per sentimeter itu terdapat epoxy bending modes atau epoxy mode bending. Di sini itu epoxy mode bending, di sini epoxy symmetric stretching seperti itu. Selanjutnya saya akan memaparkan analisis gambar SEM dengan menggunakan software Imaging untuk menghitung ukuran ukuran rata-rata diameter partikel dari CSR tersebut. Ini adalah eh, citra SEM asli dari artikel jurnal. Ini adalah citra SEM hasil cropping dari citra SEM asli ini dengan resolusi yang saya perbesar. Ya, jika ini memiliki skala bar 1 mikrometer, ini saya set menjadi 0,5 mikrometer skala barnya. Ya, saya mengcropping yang bagian ini. Eh, saya mengcropping yang bagian ini. Dari pengukuran diameter ini yang saya lakukan, dihasilkan histogram seperti yang tampak pada sisi kanan ini. Saya melakukan pengukuran terhadap 30 data. Jadi yang saya tandai ada garis-garis vertikal ini terdapat 30 data partikel yang saya gunakan untuk pengukuran. Dan dihasilkan bahwa rata-rata diameternya itu sebesar 0,232 mikrometer dengan standar deviasinya sangat kecil, yaitu 0,0507. Nilai minimal atau diameter yang paling kecil yang saya ukur ini memiliki nilai 0,126 mikrometer, sedangkan yang paling besar itu memiliki diameter sekitar 0,295 mikrometer. Seperti itu. Kemudian, dari histogram dari distribusi ukuran diameter partikel ini dapat dibuat histogram sebaran ukuran partikel CSR beserta kurva distribusi normalnya. Ini saya buat sendiri histogramnya eh, yang lebih visualable gitu ya. Ya, diketahui juga bahwa rata-rata ukuran partikel itu rata-rata ukuran partikelnya juga sama sebesar 0,232 mikrometer dengan standar deviasi dari kurva distribusi normal ini sebesar 0,051. Seperti itu. Nah, di sini ada hal yang menarik. Hasil dari pengukuran yang saya lakukan itu memiliki nilai rata-rata diameter partikel sebesar 0,232 mikrometer. Namun, dari eh, yang diinformasikan pada jurnal, ya, ukuran rata-rata diameter partikel CSR itu sebesar 346 nanometer yang setara dengan 0,346, sedangkan yang saya dapatkan 0,2 mikrometer. Nah, mengapa terjadi perbedaan? Ini saya memiliki beberapa hipotesis ya. Menurut saya, yang pertama, saya menggunakan ini kan partikelnya tidak bulat sempurna, tetapi lonjong gitu. Kalau bulat sempurna, itu berarti diameter antara horizontal dan horizontal dan vertikal ini itu memiliki ukuran yang sama jika dia bulat sempurna. Tetapi karena ini agak lonjong, jadi yang vertikal dan horizontal ini tidak memiliki ukuran yang sama. Sehingga saya berasumsi bahwa para peneliti dalam jurnal ini melakukan pengukuran terhadap partikel ini dengan menggunakan pengukuran secara vertikal seperti itu. Yang mana yang vertikal ini kan lebih panjang, sehingga dihasilkan angka yang lebih besar, yaitu sekitar 0,32 dan 0,346 mikrometer dibandingkan yang saya hasilkan, yaitu 0,232 mikrometer dengan eh, pengukuran secara vertikal ini. Tetapi saya juga
memiliki hipotesis lain mengapa terjadi perbedaan karena eh, ya, karena saya menggunakan sampel yang ini saja untuk pengukurannya. Padahal di sini masih ada sampel yang lain gitu. Nah, menurut saya mungkin peneliti dalam jurnal ini melakukan pengukuran pada semua sampel ini dan melakukan banyak pengulangan juga sehingga hasil yang diperoleh itu memiliki perbedaan begitu. Karena saya hanya mengambil secuil saja dari gambar yang ada yang disediakan di jurnal, di artikel jurnal tersebut. Seperti itu. Ya, ini adalah referensi artikel jurnalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.